Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hesti Putri Setianingsih, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PG PAUD dengan bobot 2 SKS, semester 2 dengan kode mata kuliah A12171021. Adapun deskripsi mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini yaitu memberikan pengetahuan tentang konsep media dan sumber belajar, manfaat, tujuan, prinsip-prinsip, klasifikasi media menurut tokoh, jenis dan karakteristik media anak usia dini, analisis media pembelajaran, rancangan media pembelajaran anak usia dini, serta aplikasi media pembelajaran anak usia dini. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis dan mengembangkan media dan sumber belajar anak usia dini. Saya akan membacakan terkait dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, yang sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. CPL yang kedua yaitu menguasai kurikulum, teori belajar, model pembelajaran, dan asesmen anak usia dini dalam pengelolaan penyelenggaraan PAUD. Adapun CPNK mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya, keahlian secara mandiri. Mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengkonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara terstruktur media pembelajaran atau APE sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah media dan sumber belajar yaitu ada 6 materi. Yang pertama terkait dengan esensi sumber belajar, yang kedua adalah hakikat media dan sumber belajar, yang ketiga adalah pengelolaan media dan sumber belajar, yang keempat adalah lingkungan sebagai sumber belajar, yang kelima adalah prosedur pemilihan media pembelajaran sesuai tahapan anak usia dini, yang keenam adalah pengembangan media pembelajaran serta evaluasi kelayakan media dan APE. Dalam penilaiannya, saya menekankan pada yang namanya penilaian hasil proyek atau penilaian produk yang berbasis project based learning dengan bobot 60%. Kemudian praktik atau unjuk kerja dengan bobot 30% dan tes dengan bobot 10%. Saya akan menampilkan sebuah video pengajaran yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu adalah metode ceramah, project based learning, diskusi grup, dan simulasi. Berikut video pengajaran yang akan saya tampilkan di mata kuliah media dan sumber belajar anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, masih semangat ya? Masih. Ya, kita berjumpa kembali di mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Ini sudah masuk ke pertemuan yang kedua ya. Oke. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini, agar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ketua kelas? Selfie. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa?
Apa alasannya? Izin. Oke. Nanti minta tolong teman-teman yang hadir dicatat dan dikirimkan ke saya, gitu ya. Masih ada yang ingat materi kemarin? Media pembelajaran anak usia dini ya. Kita belajar terkait dengan hakikat media pembelajaran anak usia dini di pertemuan pertama. Kita flashback dulu ya biar mengaktifkan kembali memori-memori yang lama di mata kuliah ini. Ada yang masih ingat apa itu media pembelajaran? Boleh, Selfie. Media pembelajaran untuk anak usia dini itu alat bantu yang sengaja dirancang atau dimanfaatkan guru untuk memperlancar penyampaian materi, membantu anak memahami konsep abstrak secara konkret serta merangsang kreativitas dan minat belajar anak. Alat bantu untuk guru merangsang kreativitas anak, mengkonkretkan benda yang abstrak. Oke, 3 kata kunci. Ada lagi? Boleh, Jessica. Jadi media pembelajaran untuk anak usia dini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dari guru kepada anak sehingga anak memperoleh pengalaman secara langsung. Oke, jadi kalau ini tadi adalah media pembelajaran yang di situ mentransfer ilmu untuk anak agar anak itu bisa mengalami secara langsung gitu. Ya, tahapan anak usia dini itu ada di tahapan apa? Bermain. Makanya kita harus menciptakan pembelajaran yang apa? Yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Iya, boleh nggak anak usia dini itu dipaksa untuk belajar? Tidak. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi sumber belajar anak usia dini. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan hakikat media pembelajaran, hari ini kita belajar terkait dengan sumber belajar anak usia dini. Sudah dibaca di LMS yang saya share tadi malam? Sudah. Oke. Nanti saya harapkan dari pembelajaran yang tadi malam di belajarin sendiri, kalian nanti ada sedikit-sedikit yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, gitu. Oke. Tapi kita breaking dulu ya, tebak gambar. Next. Gambar 1 ini gambar apa ya? Gambar kuda, oke. Apakah betul gambar kuda? Next. Gambar apa itu ya? Oh, angsa. Ternyata angsa berkepala kuda. Lagi gambar kedua. Gambar apa itu? Burung, angsa. Ternyata gambar ular ya? Iya, ular berkepala angsa. Itulah yang ketiga. Gambar apa itu? Cicak. Oh, kita lihat apakah cicak. Ternyata katak ya. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah salah satu media pembelajaran untuk anak usia dini. Nanti kita sangkut pautkan dengan materi hari ini ya. Ada yang tahu kenapa sih media pembelajaran tadi ada yang angsa berkepala ular, kemudian katak berkepala buaya. Ada yang tahu itu tadi terkait dengan media pembelajaran apa? Nggak ada ya? Oke, karena ini materi baru. Terkait dengan illusion visual. Illusion visual itu intinya kita mau memberikan sebuah gambaran baru bahwa anak itu nanti diminta untuk teliti terkait dengan apa yang dilihat. Oh, ini nanti betul apa enggak ya? Oh, ternyata salah. Jadi anak itu nanti menebak. Oh, ini gambar kata. Oh, ternyata bukan. Ada lagi untuk apa tujuan kita memberikan gambar-gambar seperti ini untuk anak? Ada yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Oke, silahkan. Siapa? Steffi. Silahkan Steffi. Apa? Untuk apa? Untuk mengembangkan daya kritis dan kreativitas anak, di mana anak dapat belajar bahwa tidak semua yang mereka lihat harus diterima begitu saja. Mereka belajar mengamati begitu saja. Iya, jadi kan karena anak itu harus belajar yang namanya proses meneliti, mengamati kayak gitu, makanya dia dilihat dulu, oh iya ternyata itu tidak bukan kata karena kepalanya adalah buaya, seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Satu lagi ada. Oke, siapa? Oke, Mira silahkan. Dengan mendorong diskusi dan rasa ingin tahu anak itu, misalnya guru bisa bertanya, menurut kalian ini hewan apa?
dengan lalu menunjukkan diskusi tentang ciri-ciri hewan asli. Oke, gitu ya. Jadi untuk menggugah rasa ingin tahu anak, karena kan anak usia dini itu kan rasa ingin tahunya tinggi gitu. Oke, sudah siap? Oke, kita masuk ke materi inti, silahkan. Terkait dengan pengertian sumber belajar. Ada yang mau membacakan apa itu pengertian sumber belajar? Membacakan slide-nya. Oke, boleh Jessica. Kita masuk ke materi pembelajaran karena CPMK kita hari ini adalah kalian mampu mengetahui pengertian, manfaat, dan tujuan sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi sumber belajar bagi anak usia dini. Dan yang ketiga prinsip pemilihan. Serta yang keempat adalah karakteristik sumber belajar anak usia dini. Jadi pengertian dari sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan rangsangan belajar kepada anak sehingga anak dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya melalui bermain. Jadi segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat atau acuan untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan, nilai atau sikap dan untuk mendukung proses belajar anak usia dini. Oke, ini menurut dua para ahli ya terkait dengan pengertian sumber belajar. Kalau kemarin media pembelajaran itu adalah segala sesuatu alat bantu yang di situ untuk mentransfer ilmu atau knowledge, kalau ini adalah untuk memberikan rangsangan kepada anak di situ agar anak itu dapat belajar sesuai tahap perkembangannya. Selain itu, dari Wiyani sendiri mengatakan bahwa untuk memperoleh pengalaman, keterampilan untuk mendukung proses belajar anak usia dini ya. Intinya sumber belajar itu segala sesuatu yang di situ bisa mendukung tahapan perkembangan anak usia dini sesuai dengan fitrahnya. Fitrah anak adalah bermain gitu. Oke, dalam konteks anak usia dini sendiri, sumber belajar itu ada 3 ya. Lingkungan sekitar seperti alam, keluarga, masyarakat, media buatan seperti alat permainan edukatif, buku cerita dan media digital, dan yang ketiga adalah orang-orang di sekitar seperti guru, teman, tokoh, masyarakat. Oke, next. Nah, ini tujuan dan manfaat sumber belajar bagi anak usia dini. Yang pertama, ya, mengoptimalkan perkembangan anak. Ada berapa perkembangan anak usia dini? 6. Apa saja? Agama, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, satu lagi seni. Oke, jadi agar keenam aspek itu optimal, makanya kita membutuhkan yang namanya sumber belajar. Yang kedua adalah memberikan pengalaman belajar yang konkret. Ya, konkret itu berarti secara nyata. Ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan apa kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Bermain. Ada lagi media pembelajaran dan bernyanyi. Oke, kemudian yang keempat, mendorong kreativitas dan rasa ingin tahu anak. Yang kelima, mengenalkan anak pada lingkungan sekitar. Yang keenam, oke, ini terkait dengan tujuan dan manfaat sumber belajar bagi anak usia dini. Terkait dengan klasifikasi sumber belajar bagi anak usia dini ya. Klasifikasi ini ada 3 ya. Di situ menurut para ahli ada 3 berdasarkan asal dan bentuknya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan wujudnya. Ini nanti dibedakan lagi, next. Dibedakan lagi berdasarkan asal dan bentuknya. Misalkan sumber belajar alamiah atau lingkungan. Ada yang tahu ini contohnya apa sumber belajar alamiah atau lingkungan? Oke, Upah boleh. Contohnya seperti pepohonan, binatang, cuaca, air. Ya, intinya yang alami. Alami itu tidak buatan manusia, ya ciptaan Tuhan. Yang kedua, sumber belajar buatan. Ada yang mau memberikan contoh? Boleh. Siapa? Ayu, silahkan Ayu. Sumber belajar buatan itu seperti kartu huruf, boneka, puzzle, video pembelajaran, media digital, dan juga alat peraga. Oke, nah ini yang buatan manusia ya, alat permainan edukatif, buku kayak gitu itu kan semuanya buatan manusia. Terus yang ketiga, sumber belajar sosial. Sumber belajar sosial. Oke, sumber belajar sosial ada yang ingin menambahkan? Contohnya, oke siapa? Andini, silahkan Andini. Contohnya itu seperti guru, teman sebaya, orang tua, narasumber, dan masyarakat. Oke, sumber belajar sosial itu adalah terkait dengan lingkungan sekitar anak. Yang terakhir adalah sumber belajar
Ada yang mau menambahkan contohnya? Kultural? Boleh, Kadek. Contohnya itu seperti cerita rakyat, Mm-mm. lagu daerah, Mm-mm. permainan tradisional, tarian, pakaian adat, dan upacara adat. Oke ya, ini yang berkaitan dengan budaya, ya budaya di mana dia berada. Next. Ya, sekarang berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi sumber belajar primer dan sumber belajar sekunder. Kalau primer itu, kalian tahu barang-barang utama ya. Primer itu yang paling utama. Kalau sekunder itu yang mendukung. Oke. Sumber belajar primer itu intinya yang di situ tadi benda-benda nyata. Yang di situ bisa difungsikan seperti masyarakat, guru, kayak gitu. Ada yang sumber belajar sekunder. Sumber belajar sekunder ini terkait dengan kayak tadi yang buatan ya. Kayak berdasarkan wujudnya tadi kan dia dibuat oleh manusia. Kalau primer tadi yang ciptaan Tuhan. Oke, lanjut. Berdasarkan wujudnya ada 3. Apa saja? Konkret, terus semi abstrak, terus oke. Konkret itu berarti ada apanya? Wujudnya, bendanya. Nah, kalau kita misalkan ada kita sebagai guru pendidikan anak usia dini, kemudian ada tema buah-buahan. Kalau konkret berarti kita harus menghadirkan apa di situ? Oh, buah asli. Iya, ada anggur yang di situ asli ya, jangan tiruan gitu. Yang kemudian yang kedua, benda semi abstrak. Nah, kalau benda semi abstrak apa contohnya? Ada yang tahu? Tiruan, iya, gambar. Misalkan gambar, media tiruan tadi buah-buahan yang sifatnya tiruan, kayak gitu, itu adalah semi abstrak. Yang terakhir adalah benda abstrak. Kalau abstrak, foto tadi masuknya yang semi abstrak. Kalau abstrak ini adalah lambang bilangan. Jadi dia udah tingkatan yang paling hot, ya. Yang intinya yang paling tinggi di anak usia dini itu adalah abstrak. Makanya kan anak usia dini kan belajar dari konkret ke yang abstrak. Maka bagaimana nanti kita bisa mengkonkretkan benda yang abstrak itu seperti apa? Misalkan bilangan kita mau mencontohkan 5 apel. Nah, apel kalau anak usia dini itu nggak tahu bentuknya apel seperti apa, dia akan susah nanti 5 apel. 5 itu seperti apa? Makanya kita belajarkan dulu apelnya, kemudian angka 5-nya nanti seperti apa. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, lanjut. Ini prinsip pemilihan sumber belajar. Ada apa aja prinsip? Kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran anak PAUD. Yang kedua, prinsip inklusivitas, prinsip keberlanjutan, terus prinsip stimulasi menyeluruh, prinsip ketersediaan dan kemudahan akses, dan prinsip nilai budaya lokal. Dari ini ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang menurut kalian masih terdengar asing di telinga? Yang mana? Oke, inklusivitas ya. Dari kata inklusi. Inklusi itu apa? Kalau menyeluruh tadi terintegrasi. Inklusi itu tahu kalau ada sekolah anak usia dini di situ dia ada anak ABK-nya. Nah itu sekolah inklusi namanya. Jadi dia keberagaman. Nah, inklusi itu intinya prinsip pemilihan sumber belajar itu kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus berarti dia dirancang bahwa benda-bendanya itu bisa dirangsang melalui indera-indera sensori motor. Seperti kayak apa ya itu pop-it, tahu pop-it? Itu kan kalau untuk anak-anak usia dini yang di situ mungkin ada keterbatasan penglihatan atau ini, dia kan bisa pakai alat-alat inderanya untuk ini, untuk apa? Merangsang tangan-tangannya itu, gitu. Yang lainnya sudah jelas semuanya ya? Oke, kita lanjut saja kalau sudah jelas. Ini terkait dengan karakteristik sumber belajar bagi anak ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Konkret, nyata, dan multisensori. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan konkret, ada yang berdasarkan fungsinya konkret, kemudian bersifat edukatif, interaktif, responsif, gender, dan inklusif ya. Ini tahu gender? Ya, intinya yang namanya sumber belajar itu dia tidak memihak pada satu gender. Jadi bisa digunakan oleh laki-laki, juga bisa digunakan oleh perempuan, dan juga bisa digunakan oleh anak berkebutuhan khusus. Terus mengandung nilai sosial kultur global dan beragam bentuk dan bahannya. Oke, lanjut.
Saya akan memberikan sedikit kuis ya terkait dengan case study. Ini studi kasus. Jadi misalkan ya, Ibu Sari ini ingin menyiapkan sudut bermain konstruksi di kelasnya. Kemudian dia itu bingung mau memilih atau membeli mainannya itu, dia ada beragam bahan. Yang bahannya itu dari plastik warna-warni atau menggunakan bahan alam, batang kayu. Yang kedua saja, nanti yang nomor 1 dan nomor 3 itu untuk PR, nanti minggu depan kita ketemu lagi gitu. Yang nomor 2, sumber belajar mana yang menurut kalian itu lebih sesuai untuk anak usia dini? Jelaskan alasannya. Saya minta 3 orang saja deh yang menjelaskan terkait dengan fenomena ini. Mana yang ini nggak ada yang salah sebenarnya ya, nggak ada yang salah. Ini kan kayak pendapat pribadi, mana yang lebih unggul, mana yang menurut kalian lebih lemah, atau misalkan kalau kalian mau memilih plastik, nanti keunggulannya apa, kelemahannya apa. Karena setiap orang itu kan punya yang namanya keunggulan dan kelemahan ya, jadi tidak semuanya itu sempurna gitu. Jadi terserah dari sudut pandang kalian sendiri. Ada yang mau menjawab kuisnya? 3 orang saja. Oke, boleh Jessica. Jadi kalau saya tuh lebih memilih ke yang bahan alam atau kayu atau batu halus dan karang, karena kalau menurut saya lebih sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang belajar melalui eksplorasi langsung dan untuk menawarkan sensasi tekstur dan bentuk yang bervariasi sehingga menstimulasi Panca indera. panca indera anak. Oke. Dan untuk menumbuhkan rasa cinta anak kepada lingkungan dan untuk aktivitas anak, karena dengan belajar bahan alam dapat memberi manfaat yang ada di sekitarnya. Oke, kalau menurut Jessica tadi dia lebih pro ke bahan alam, karena katanya kalau bahan alam itu dia mudah ditemukan, kemudian udah tersedia di lingkungan alam, gitu. Jadi anak mudah menggunakan, gitu. Ada kekurangannya nggak tadi? Kamu jawabanmu ada? Ya, karena dapat memberi batas karena bentuknya yang tidak seragam. Oh iya, kekurangannya juga ada karena bentuknya yang tidak seragam. Kelebihannya juga ada, mudah didapatkan aksesnya seperti itu. Ada lagi atau mungkin ada yang tidak setuju semuanya atau memilih semuanya? Boleh? Siapa? Intan? Oh, Lian. Oke, Lian. Tadi ada yang pro semuanya, ada yang pro salah satu dan ada yang pro juga salah satu. Jadi kalau kita bisa sebutkan bahwa, kita simpulkan bahwa memang dua-duanya ini punya kelebihan dan kelemahan, kalau kita sebagai pendidik anak usia dini harusnya ya harus bisa mendominasi. Intinya ya kita bisa gunakan yang bahan alam, kita juga bisa gunakan yang buatan, seperti itu. Misalkan nanti kalau yang buatan itu nanti kalau ketersediaan bahan alam itu baru tidak ada, baru kita gunakan yang namanya yang buatan. Kalau misalkan di situ masih banyak yang bahan alam, ya lebih baik kita gunakan yang bahan alam karena kedua-duanya itu sama-sama mempunyai kelemahan dan kelebihan, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi bedanya media dan sumber belajar itu apa ya? Ada yang mau menyimpulkan dulu? Menyimpulkan dulu. Oke, disimpulkan dulu. Kita simpulkan dulu. Simpulannya apa? Boleh. Dari kesimpulan dari setiap sumber belajar itu punya kelebihan. Bahan alam sangat baik untuk eksplorasi dan kreativitas. Mainan buatan lebih aman dan praktis dan menghubungkan keduanya memberi pengalaman belajar yang lebih seimbang dan kayak bagi anak usia dini. Oke, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada yang lebih bagus atau yang lebih buruk gitu ya. Keduanya sama-sama memberikan dampak untuk perkembangan anak usia dini kalau digunakan secara baik gitu. Oke, lanjut.
Ini kesimpulan secara keseluruhan dari materi tadi. Ada yang mau membacakan? Oke, Rizka ya. Baik, yang pertama itu ada sumber belajar anak usia dini adalah segala hal yang membantu anak belajar secara konkret, menyenangkan, dan sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua, tujuannya mendukung perkembangan holistik, manfaatnya mempermudah pemahaman, merangsang kreativitas, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pemilihannya harus mempertimbangkan keamanan, daya tarik, relevansi, dan keanekaragaman. Dan yang terakhir, karakteristiknya konkret, multisensor, fleksibel, mendukung eksplorasi dan imajinasi, serta adaptif bagi semua anak. Ya, inilah kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas pada pagi hingga siang hari ini. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Oke, boleh. Bu, apa sih perbedaannya antara media pembelajaran dan sumber belajar untuk anak usia dini? Bukankah keduanya itu sama-sama digunakan untuk mendukung pembelajaran? Ya, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Perbedaannya apa ya media dan sumber belajar? Kalau sebenarnya kedua-duanya itu bisa digunakan. Nah, kita tadi sudah kemarin kita sudah belajar terkait dengan media pembelajaran. Kalau media pembelajaran itu adalah alat bantu. Kalau sumber belajar itu adalah lingkungannya. Jadi misalkan anak usia dini itu mereka diberikan kegiatan di luar atau di outdoor. Outdoor itu adalah sumber belajarnya. Nah, media pembelajarannya yang ada di lingkungan apa aja? Medianya. Pasir, iya. Apalagi? Batu-batuan, apalagi? Daun. Nah, iya itu. Dari media-media itu nanti ada yang mereka buat misalkan menjadi yang namanya alat permainan edukatif. Nah, itu nanti bisa digunakan guru. Oh, ini untuk merangsang pertumbuhan kognitif. Ini bisa merangsang pertumbuhan bahasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau sumber belajar itu adalah lingkungan secara luas, tapi kalau media pembelajaran itu adalah alatnya yang digunakan untuk mendukung sumber belajar. Jadi media pembelajaran itu belum tentu sumber belajar, tapi kalau sumber belajar itu sudah tentu dari media pembelajaran. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir, ya. Motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Kalau yang selain ini, motivasi yang kalian tahu dari Ki Hajar Dewantara itu apa? Ingarso sung tulada, terus ing madya mangun karso, terakhir tutwuri handayani. Itu pernah kalian dengar kan ya? Oh, pernah. Nah, kalau sekarang saya berikan motivasi yang ini. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Nah, artinya setiap tempat sebagai sekolah. Misalkan kalian berkunjung ke Bali dengan budaya tradisi yang berbeda. Ada nyadran, ada nyepi. Nah, cari ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Jangan cuma pasif. Oh iya, ternyata budaya nyadran itu seperti ini. Ternyata budaya nyepi itu seperti ini. Kemudian kalau jadikan setiap orang sebagai guru. Misalkan, Lian ini dia bertemu orang di pasar. Karena menunggu ibunya sedang belanja, dia bertemu misalkan bapak-bapak penjaga parkir ya. Kemudian bapak-bapaknya itu cerita tentang pengalaman hidupnya. Kita tidak usah memandang bapak-bapaknya itu, dia cuma tukang parkir nih, nggak bermanfaat petuah-petuahnya. Jangan. Karena apa yang sudah dijadikan pengalaman mereka, ambil hikmahnya. Kalau itu baik untuk kalian, ambil. Kalau itu tidak baik untuk kalian, lupakan. Seperti itu. Ini juga motivasi untuk kalian ketika nanti kalian sudah lulus dari prodi pendidikan guru anak usia dini ini, silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan stuck atau berhenti, gitu ya. Intinya terus belajar dan terus memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai, terima kasih atas partisipasinya di mata kuliah media dan sumber belajar anak usia dini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video yang sudah saya buat terkait dengan pembelajaran mata kuliah media dan sumber belajar anak usia dini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.